Hai, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat ya guys. Kali ini gue bakal ceritain film Parallels. Film yang rilis pada 2015 ini bercerita tentang 3 orang pemuda yang tak sengaja melakukan perjalanan waktu hingga sampailah mereka di dunia yang lain yang hampir kiamat. Gimana kisahnya? Langsung gas aja guys. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ronan yang berprofesi sebagai seorang petinju amatir. Setelah pertarungannya selesai, dia mendapatkan telepon dari ayahnya untuk segera pulang. Selain itu, sang ayah juga memberikan sebuah petunjuk agar Ronan pergi ke sebuah gedung apartemen pada titik koordinat 156 Prospek yang belum dijelaskan gedung apa itu. Tapi dari suara sang ayah yang terdengar panik, Ronan pun segera pulang. Entah apa yang terjadi pada sang ayah, namun saat Ronan tiba di rumah, di sana nampak kosong tanpa tanda-tanda keberadaan sang ayah. Saat Ronan menyusuri rumah, dia pun bertemu dengan adiknya yang bernama Beatrix, yang ternyata juga mendapatkan pesan yang sama dari sang ayah. Sejak ibu mereka meninggal, Ronan dan Beatrix sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Beatrix sendiri sudah berkuliah di kampus ternama, sementara Ronan yang dari dulu suka tawuran, memilih bekerja sebagai petinju amatir. Mereka pun mengecek ke garasi mobil, namun tidak ada tanda-tanda sang ayah di sana. Tak lama salah satu tetangga mereka yang bernama Harry mendatangi mereka. Harry sendiri merupakan seorang pengacara baru yang terobsesi memenjarakan orang-orang jahat. Di sana Harry menceritakan bahwa tadi malam dia melihat sekelompok pria mendatangi rumah ayah mereka. Hilangnya sang ayah bisa jadi ada kaitannya dengan kelompok tersebut. Saat mereka memeriksa garasi mobil, mereka menemukan sebuah petunjuk, yaitu tas milik sang ayah yang berisi benda misterius berbentuk bulat. Entah benda apa itu, tapi mereka menganggap bahwa sang ayah telah diculik oleh seseorang, sehingga mereka memilih untuk melaporkan ini semua ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, laporan mereka ternyata ditolak oleh salah satu polisi di sana yang bernama Kapten Stone karena tidak adanya bukti yang kuat. Mereka pun menanyakan lokasi gedung apartemen 165 Prospek, yang ternyata merupakan gedung yang sudah lama tidak terpakai. Setelah mendapatkan alamat tersebut, mereka pun bergegas pergi ke sana, berharap mendapatkan petunjuk keberadaan sang ayah. Mereka pun masuk ke dalam gedung itu. Di sana mereka dibuat heran saat melihat banyaknya tulisan-tulisan yang menceritakan tentang kondisi bumi yang berbeda-beda. Saat membaca tulisan yang ada di sana, tiba-tiba alarm berbunyi dan saat mereka keluar dari gedung itu, kondisi kota sudah nampak hancur. Merasa ada yang aneh dengan kondisi kota yang tiba-tiba hancur itu, mereka mengasumsikan bahwa kota telah mendapatkan serangan bom nuklir. Namun yang aneh, semua gedung hancur kecuali gedung 165 Prospek, yang tetap utuh tanpa goresan sedikit pun. Tak lama muncullah sekelompok orang yang menembaki orang asing yang mereka temui. Roman, Beatrix, dan Harry yang melihat kejadian itu pun segera kembali ke dalam gedung untuk berlindung. Hingga mereka menyadari bahwa orang-orang tadi ternyata tidak mengikuti mereka masuk ke dalam gedung. Harry pun berasumsi bahwa tulisan-tulisan yang tersebar di dalam gedung itu adalah tulisan versi dunia lain dari bumi mereka, yang tentu saja memiliki sejarah dan kejadian yang berbeda. Tak lama muncullah seorang wanita yang bernama Polly yang membenarkan asumsi itu. Polly ternyata adalah salah satu warga bumi yang lain, yang juga terjebak di gedung tersebut. Tapi bedanya Polly nampak sudah terbiasa dengan perjalanan lintas dimensi oleh gedung tersebut. Di sana Polly juga menjelaskan bahwa mereka berada di bumi versi lain, dan bumi yang sekarang mereka tempati merupakan bumi yang sudah hancur akibat bom nuklir yang menyebabkan manusia diambang kepunahan. Polly mengungkapkan bahwa gedung itu ternyata bisa berteleportasi dari bumi satu ke bumi yang lainnya. Waktu teleportasi di gedung tersebut akan terjadi setiap 36 jam sekali. Polly juga memperingatkan untuk tetap berada di dalam gedung sebelum waktu teleportasi, karena jika mereka keluar saat waktu teleportasi, maka mereka akan terjebak di bumi itu. Karena masih banyak waktu sebelum teleportasi berikutnya, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Singkat cerita, saat mereka tertidur, kelompok tadi ternyata datang kembali untuk menangkap mereka semua. Mereka pun dibawa ke markas untuk diinterogasi. Saat ditanya oleh pemimpin kelompok yang ternyata adalah Kapten Stone versi lain,
Polly pun menjelaskan bahwa mereka hanya tersesat dan akan segera kembali. Kapten Stone versi lain pun hendak akan membebaskan mereka. Namun ternyata Harry keceplosan dengan menyebut nama Kapten Stone. Curiga dengan Harry yang mengetahui nama dari pemimpin kelompok tersebut, terlebih karena mereka keluar dari gedung yang sangat misterius itu, Ronan dan yang lainnya pun dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Hingga akhirnya kita pun mengetahui bahwa sebelum kota tersebut hancur, dikatakan mereka melihat seorang pria yang keluar dari gedung tersebut. Dan orang itulah yang membawa bom nuklir untuk menghancurkan kota. Hal tersebut membuat Ronan dan yang lainnya, yang juga berasal dari gedung itu dicurigai, dan punya kaitan dengan pria misterius tadi. Ronan dan Beatrix pun dibawa oleh anak buah Stone, di mana Ronan akan diikat, sementara Beatrix akan diinterogasi. Jika tidak menjawab, maka Tinker yang merupakan seorang ilmuwan akan menembak Ronan. Tinker kemudian menunjukkan CCTV rekaman saat seorang pria yang keluar dari gedung 156 Prospect itu membawa bom nuklir. Dan betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa pria yang sudah menghancurkan bumi versi ini adalah ayahnya sendiri. Beatrix sama sekali tidak percaya bahwa ayahnya yang membuat kehancuran di bumi versi ini. Tinker lalu menanyakan dari mana mereka berasal. Kemudian Beatrix menjawab bahwa mereka berasal dari bumi versi berbeda. Dan saat Tinker bertanya kembali tentang gedung apa itu, Beatrix pun kesulitan untuk menjelaskan hal tersebut. Tinker yang sangat marah pun mengancam menembak Ronan jika Beatrix tidak menjawab. Namun Tinker yang tidak tahu bahwa Ronan adalah petinju, akhirnya bisa dikalahkan dengan mudah. Ronan pun segera melepaskan Beatrix dan juga yang lainnya. Mereka lalu segera pergi menuju ke gedung itu, karena sebentar lagi gedung akan berteleportasi. Di sisi lain, Tinker ternyata menyalakan bom nuklir rakitannya, dan berniat untuk meledakkan gedung tersebut. Alhasil seluruh anggota kelompok diminta untuk menjauh dari gedung itu. Tinker kemudian menuju ke gedung 165 Prospect. Tapi sampai di sana dia malah terpukau melihat kondisi gedung. Sementara di dalam, Ronan dan teman-temannya sedang menunggu agar gedung ini berteleport ke bumi yang lain. Namun mereka semua pun panik saat gedung ini tidak berteleport, mengingat ada bom nuklir yang sebentar lagi akan meledak. Tapi beruntung, sebelum bom tersebut meledak, mereka berhasil berteleport ke bumi yang lain. Setelah mereka keluar, betapa kagetnya mereka saat melihat bumi versi ini memiliki teknologi yang sangat maju. Bahkan terdapat barang-barang elektronik seperti HP dan laptop transparan. Saat itu Polly menjelaskan bahwa ini bukanlah masa depan, melainkan waktu dan hari yang sama seperti di bumi mereka. Hanya saja bumi ini adalah bumi yang lain yang lebih maju. Mereka pun berpencar untuk mencari ayah Ronan dan Beatrix. Ronan bersama Polly, sementara Beatrix bersama Harry. Saat itu entah kenapa Polly seolah-olah lupa dengan nama-nama mereka. Tinker ternyata juga ikut bersama mereka. Hingga saat dia melihat kondisi bumi versi ini, dia pun menyadari bahwa gedung tersebut adalah gedung yang bisa berteleportasi. Hal aneh lainnya pun terjadi saat Ronan ingin membayar makanan. Pembayarannya ternyata menggunakan sidik jari, namun sidik jarinya tidak ada dalam sistem. Hal ini menunjukkan bahwa Ronan di versi bumi ini bisa jadi tidak pernah terlahir, atau mungkin sudah meninggal. Setelah itu mereka pun bergegas menuju ke rumah ayahnya di bumi ini, yang ternyata posisi dan alamatnya itu sama persis di bumi mereka. Sementara itu Harry yang kagum melihat teknologi canggih di bumi ini, berencana untuk membeli salah satu barang elektronik untuk dijual kembali ke dunia yang asli. Hal tersebut tentu saja akan membuat Harry menjadi sangat kaya raya. Dan saat dia ingin membayar menggunakan kartu kredit, kartu itu tentu saja ditolak. Karena metode pembayaran di sini menggunakan scanner geometri, yaitu alat yang digunakan sebagai tanda identitas, sekaligus tempat menyimpan uang digital. Dan saat Harry men-scan sidik jarinya, ternyata di dunia ini Harry memang sudah sering berbelanja di toko tersebut. Kasir itu juga menjelaskan bahwa rumah Harry tidak jauh dari toko itu. Meski sempat kebingungan, Harry pun mencoba menanyakan alamatnya sendiri. Dan saat tiba di apartemen yang sangat mewah itu, Harry pun terkejut mengetahui bahwa dirinya yang ada di bumi ini merupakan orang yang sangat sukses dibandingkan dirinya sendiri. Beatrix selalu mencoba untuk membuka laptop yang ada di sana untuk mulai mencari keberadaan ayahnya. Hingga akhirnya dia menemukan berita bahwa ayahnya telah meninggal di bumi ini. Saat itu Harry sendiri terkejut setelah mengetahui bahwa dirinya yang ada di bumi ini merupakan seorang pengacara yang licik, di mana dirinya yang ada di bumi ini dengan sengaja membela perusahaan yang salah hanya demi mendapatkan banyak uang. Perusahaan yang dibelanya itu ternyata telah melakukan banyak sekali pembunuhan demi keuntungan bisnis mereka. Tas jalan dengan tujuannya menjadi pengacara, Harry yang asli pun mengunggah semua kelicikan Harry versi dunia ini ke internet.
agar publik tahu kejahatan Harry dan perusahaan yang dibantunya. Setelah selesai dia pun bergegas pergi. Namun tanpa sengaja dia bertemu dengan Beatrix versi bumi ini, yang ternyata sudah menjadi istrinya. Di tempat lain, Tinker di bumi ini terlihat mendapatkan sebuah telepon bahwa ada seseorang yang meretas identitasnya untuk membeli banyak sekali barang elektronik. Dan ternyata orang itu adalah Tinker versi dunia yang sudah hancur itu. Tujuan Tinker membeli alat-alat yang ada di bumi tersebut adalah untuk membuat reaktor yang bisa merusak sistem dari gedung. Karena Tinker yakin bahwa gedung ini tidak bergerak sendiri, melainkan dikendalikan oleh seseorang. Sementara itu, Ronan dan Polly yang baru saja sampai di rumah mengeluarkan benda berbentuk bulat. Polly pun menjelaskan bahwa benda itu berfungsi untuk membawa mereka ke dunia inti. Tapi masalahnya hingga saat ini belum ada manusia yang bisa sampai ke dunia inti. Polly pun menjelaskan bahwa beberapa versi lain dari bumi ini selalu memiliki kesamaan. Menyadari hal itu, mereka pun memeriksa bagasi mobil ayahnya. Dan benar saja, di dalam bagasi tersebut terdapat tas milik sang ayah, yang sama seperti di bumi sebelumnya. Dia melihat isi di dalamnya. Terdapat sebuah kertas yang menyuruh Ronan untuk pergi dari rumah itu. Namun tak lama muncullah beberapa orang yang ingin masuk ke dalam rumah seperti di awal film. Setelah selesai mengalahkan orang-orang tadi, Ronan dan Polly menyadari bahwa ayahnya berada dalam masalah. Mereka pun bergegas kembali ke gedung untuk memeriksa keadaan. Sesampainya di gedung itu, Ronan tak sengaja melihat Harry versi bumi ini, yang sedang panik karena semua kelicikannya mulai terbongkar. Sesampainya di dalam gedung, Ronan yang melihat Tinker sempat akan menghajarnya. Namun hal itu pun terhenti saat Tinker menjelaskan bahwa dia ingin mencari tahu siapa yang membuat dan mengontrol gedung ini. Karena faktanya gedung ini memiliki 8 lantai, tapi anehnya lantai 8 tidak bisa diakses. Kemudian dengan menggunakan alat yang sudah dia rangkai, Tinker pun bisa sedikit memberikan kejutan pada sistem. Dan saat sistem mengalami gangguan, hal ini akan menarik perhatian si pembuat gedung untuk keluar. Tak berselang lama terdengar suara lift yang mulai terbuka. Betapa terkejutnya Ronan dan Beatrix saat melihat sosok yang keluar dari lift tersebut adalah ayah mereka. Tinker pun menanyakan alasan sang ayah mengebom dunianya. Namun ayah Ronan tidak menjelaskan apa-apa, dan hanya mengatakan bahwa semua jawaban yang diinginkan oleh Tinker ada di lantai 8. Mendengar hal itu, Tinker pun segera pergi ke lantai 8. Sementara itu, sang ayah pun menjelaskan bahwa gedung ini sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Sementara benda yang berbentuk bulat itu adalah benda yang bisa membantu Ronan dan Beatrix untuk mencari sang ibu, yang merupakan penjelajah lintas dimensi. Tak berselang lama, Tinker pun kembali dari lantai 8 dan mengatakan bahwa jangan percaya dengan perkataan si ayah. Namun tiba-tiba sang ayah pun menembak Tinker hingga dia tewas. Setelah membunuh Tinker, ayahnya pun pergi dan meninggalkan mereka di sana. Tak lama alarm gedung pun mulai berbunyi, sebagai tanda bahwa mereka akan berteleportasi lagi. Dan berkat alat yang dirakit oleh Tinker, mereka pun bisa menentukan titik koordinasi bumi yang akan mereka datangi. Setelah tiba di bumi yang lain itu, mereka pun keluar dan mulai mencari jejak sang ibu. Sementara itu, Polly yang ada di gedung itu ternyata tidak hanya satu, melainkan ada 3 versi. Mereka pun hobi-impa untuk menentukan siapa yang akan menemani 3 orang tadi. Dan itulah alasan mengapa Polly selalu lupa nama ketiga orang tadi. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Nah, itulah film paralel, guys. Masih banyak hal yang tidak bisa dijelaskan di film ini. Seperti siapa sebenarnya si ayah ini dan apa tujuannya. Apa yang Tinker lihat di lantai 8. Dan siapa Polly yang ternyata ada 3. Bantu jawab dong guys teka-teki tersebut di komen. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Gue pamit, dadah.